Yang pertama dalam masalah akidah ini adalah pergi ke tukang sihir, dukun dan penyulam, baik laki-laki maupun perempuan. Jika salah seorang di antara mereka tertimpa penyakit sihir atau ain itu penyakit iri. Biasanya orang kalau hatinya suka iri, matanya, bahasa Arabnya mata itu ain, matanya jadi panas. Kalau dia lihat sesuatu dia bisa merusaknya. Misal kita punya anak kecil lucu, dia datang lalu dia mengatakan anakmu lucu ya, tapi dia hasad dalam hatinya, anak itu bisa sakit, usaha bisa bangkrut, rumah tangga bisa rusak, penyakit ain bahaya. Karena Nabi SAW mengajarkan umatku meninggal karena ain. Makanya hati-hati, setiap ada kelebihan yang Allah berikan, kalau orang puji kita selalu bilang Masya Allah. Kata beliau, pergi ke tukang sihir, dukun dan penyulam, baik laki-laki maupun perempuan. Jika salah seorang di antara mereka tertimpa penyakit sihir atau ain, atau datang kepada mereka hanya sekedar bertanya apakah dirinya atau suaminya kena sihir, atau bertujuan untuk meminta kepadanya atau kepada mereka agar melakukan sesuatu untuknya agar suaminya mencintainya, ini semua hukumnya haram. Bahkan mempercayai mereka adalah kufur. Percaya terhadap dukun, peramal, penyihir dan penyamun. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan sabda beliau mengenai orang yang sekedar bertanya iseng saja. Coba tebak garis tangan saya, coba tebak nasib saya, coba saya mau tahu suami saya di mana, apa yang dia kerjakan. Seperti itulah ya. Maka sekedar bertanya saja sudah cukup tanpa mempercayainya. Ada hadis ancaman, man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal minhu salatan arba'ina laila. Barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Dari sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi poin ini dulu yang kita titik beratkan berhubungan dengan masalah akidah. Teman-teman sekalian, di muka bumi ini hanya ada dua jalan. Tidak ada jalan yang ketiga. Satu jalan yang benar, satu jalan yang salah. Jalan yang benar adalah jalannya Allah yang selama ini kita yakini sebagai Tuhan. Makanya kita mengatakan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan milik, penguasa, yang memberi, yang menciptakan, yang menghancurkan di langit dan di bumi kecuali Allah. Itu dasar akidah seorang muslim. Juru bicaranya Allah adalah para nabi-nabi dan rasul, utusan Allah. Dan kita sudah dianjurkan untuk mengimani 25 nabi dan rasul. Penyambung lidahnya nabi dan rasul adalah para ulama dan dai. Kalau Bapak Ibu datang ke majelisnya para dai dan ulama, akan dipandu ke jalannya Allah dan wujudnya surga. Ini jalan yang benar. Tidak usah menuntut sesuatu apapun yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan kita yang kita butuhkan untuk olah kehidupan yang baru ini, kecuali dari para ulama saja. Ini jalan yang benar dan jalan yang lurus. Jalan yang kedua, dan ini jalan yang sesat dan salah, serta tidak ada jalan yang ketiga. Cuma ini atau ini. Yang kedua adalah jalannya iblis. Yang Allah sudah bongkar siapa iblis itu. Dia adalah salah satu hamba Allah yang durhaka. Pada saat Allah suruh sujud kepada Adam, dia nggak mau. Maka Allah ceritakan kepada kita walaupun kita tidak hadir di situ pada saat itu, bahwasanya dia diusir oleh Allah SWT dan akhirnya dia dilaknat sampai hari kiamat. Iblis ini juru bicaranya adalah dukun, ramal, penyamun, penyihir, dan ahli maksiat. Kita kalau berteman dan datang ke majelisnya mereka, maka kita dipandu di jalan iblis ujungnya neraka. Enggak ada jalan tengah-tengah. Ini atau ini. Menjadi orang baik atau menjadi orang jahat. Seperti itu. Ini mukadimah pembukaannya dulu untuk memahami teman-teman. Berarti kalau Bapak Ibu mengambil keputusan datang ke dukun-dukun itu, berarti sudah jelas dipandu ke jalan iblis. Enggak ada yang lain.
Allah melarang itu. Makanya tadi hadis Nabi sangat tegas. Kalau yang datang bertanya, iseng saja ke dukun, peramal, penyihir, penyamun, cuma bertanya, tidak terima sholatnya 40 hari. 40 hari ke belakang ya. Jadi nggak usah lagi ada yang tanya, apakah saya tetap sholat sekarang setelah saya ke dukun? Jawabannya dia sholat. Tapi 40 hari ke belakang hilang pahalanya. Kalau 2 kali dia ke dukun, kalau 3 kali, kalau 10 kali, berapa banyak sholat dia hilang. Dan kalau dia datang kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir dan bertanya, lalu percaya, diikuti dan percaya, dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Dia harus memulai syahadat lagi. Kata ulama, kalau seandainya orang-orang yang datang saja kepada dukun itu sudah bisa sampai pada tingkat kufur, kalau dia percaya, maka penyihirnya sudah jelas-jelas kufur. Penyihir itu pasti kufur. Karena syarat supaya dia bisa memiliki ilmu sihir, pasti dia kufur kepada Allah. Dia harus menyembelih selain Allah, bawa tumbal di gua, di gunung, di laut, panggil-panggil penjaga gua, panggil-panggil dewa ini, dewa itu. Maka ini semua merupakan perbuatan kekufuran. Di muka bumi ini, Bapak Ibu perlu garis bawahi, yang menjaga ya, dan mengurus juga merawat populasi manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, kemudian juga yang menggantikan siang malam, menurunkan hujan dari langit. Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan para malaikatnya. Itu perintah Allah. Malaikat tinggal menjalankan. Bisa dibaca di surah 77 dan 79. Dua surah ini menjelaskan tentang tugas-tugas malaikat. Di antaranya mereka mengatur semua sistem yang berjalan di alam semesta ini. Maka teman-teman sekalian, syaitan tidak punya peran apa-apa. Syaitan itu bahkan lebih rendah ya, daripada manusia. Dari 124.000 nabi, di antaranya 313 rasul, semuanya dari manusia, nggak ada dari jin. Semua dari manusia. Dan jin itu hanya ikut dengan kita. Jadi persepsi yang selalu menganggap syaitan itu kuat, itu salah. Kalau kita besar-besarkan syaitan, maka dia akan menjadi besar di pandangan kita saja. Saya juga perlu diberatkan, di alam jin ini sama dengan alam manusia, ada 3 golongan. Di alam manusia ada orang-orang beriman, mukmin. Insya Allah kita termasuk ini. Kita beriman kepada Allah dan beriman kepada rukun-rukun iman yang tersisa. Orang mukmin, ya, dia akan patuh kepada Allah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Ada yang kedua di kalangan manusia, fasik namanya. Siapa itu fasik? Orang beriman juga tapi masih berbuat dosa. Dia melakukan dosa dan dia tidak taubat dari dosanya. Kalau dia pernah berbuat dosa, dia bertobat, berbeda. Tapi kalau dia tidak bertobat, maka namanya fasik. Ada golongan ketiga, kafir. Suatu orang kafir yang tidak beriman kepada Allah SWT, baik secara keseluruhan seperti orang ateis, atau secara substansial seperti ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kita katakan mereka kafir karena mereka masih menolak ya, beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Di alam jin sama. Ada jin yang beriman, ada jin yang fasik, ada jin yang kafir. Jin yang beriman sama dengan manusia yang beriman. Mereka tidak akan interaksi. Makanya belum pernah kita temukan Bapak Ibu sekalian riwayat kalau Nabi SAW menggunakan tenaga jin di peperangan-peperangan beliau. Padahal ada jin beriman. Tidak pernah ada riwayat menjelaskan di perang Badar Nabi pakai jin fulan, Nabi datang kenalkan, ini loh jin fulan saudara kalian, kenalan. Tidak pernah. Nabi SAW tidak pernah gunakan di perang Uhud. Padahal jin kan tidak kelihatan. Bisa saja jin digunakan tenaganya untuk membunuh orang kafir misalnya. Tapi itu tidak terjadi. Berarti ini menandakan tidak ada interaksi antara kita sama jin itu. Baik pernikahan, perkenalan, atau apa saja. Dan Allah kalau mereka tidak nampak, berarti tidak perlu kita berkenalan. Mereka punya dimensi waktu sendiri, mereka punya postur tubuh sendiri, paras wajah sendiri, mereka punya cara hidup sendiri. Cuma tugas kita sama-sama menyembah Allah. Jin yang beriman tidak akan kerjasama sama manusia beriman tidak akan kerjasama sama jin yang beriman. Jadi tidak ada istilah pelihara jin.
Ada orang bilang begitu kan, dia punya khadam, dia pelihara jin. Kan jin muslim, nggak pernah, nggak ada. Kalau benar, Nabi sudah pelihara jin, tapi nggak pernah ada jinnya Nabi. Nggak pernah kita dengar dari riwayat masalah itu. Abu Bakar orang soleh, Umar, Utsman nggak pernah pelihara jin, nggak ada punya khadam. Kenapa anda bisa punya? Gitu kan? Kemudian yang kedua, golongannya fasik, jin fasik. Jin yang beriman tapi masih banyak dosanya, tidak sempat taubat sama tadi manusia. Dan ada jin kafir. Nah di alam jin ini, jin yang fasik sama jin yang kafir namanya syaitan. Namanya syaitan. Syaitan ini dipimpin oleh iblis. Jadi semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Di alam jin ada dakwah, ada jihad, seperti di alam kita manusia. Tetapi yang fasik sama yang kafir namanya syaitan, dipimpin oleh iblis. Jadi iblis itu sendiri dibenci oleh jin-jin beriman. Makanya orang jin-jin beriman dalam surah jin, surah nomor 72 dalam Al-Quran, Allah menjelaskan, mereka menyatakan dengan sangat jelas melalui lisan mereka tentang iblis adalah golongan yang bodoh dari jin. A'udzubillahi minasyaitonir wa kana yaqulu safihuna 'ala Allah. Jin-jin beriman itu berkata, sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami, maksudnya adalah iblis, telah berkata tentang Allah sesuatu yang tidak benar. Maka ini perlu digarisbawahi tentunya ya. Selain daripada itu, syaitan-syaitan ini memang dia sudah bertekad sebagaimana pemimpin mereka iblis untuk menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia, jadi menjauhkan dari jalan Allah SWT. Maka semua bisikan untuk menjauhkan diri dari Allah, dari syaitan. Dan semua kita punya pendamping dari malaikat dan dari syaitan. Makanya Nabi SAW mengatakan kalian semua, bukan kalian, kita semua kata Nabi, punya pendamping dari malaikat sama jin, dari syaitan. Lalu kata sahabat, anda juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, iya saya juga. Hanya saja Allah telah memberikan petunjuk qarinku, syaitan pendampingku, sehingga tidak membisikkan kecuali kebaikan kepadaku. Terus bagaimana caranya Ustaz kami tahu kalau ada malaikat, ada jin, ada syaitan di sebelah kita? Kita bisa tahu dari bisikan kebaikan atau keburukan. Jadi misal ada hadis yang menjelaskan kalau seseorang terbangun di tengah malam, kita tidur kaget, maka pendampingnya dari malaikat akan mengatakan sholatlah. Biasa dibisikan kita disuruh tahajud. Rasa nggak itu? Tapi kata Nabi SAW, Nabi bilang golongan pendampingnya dari syaitan akan bilang tidurlah, malam masih panjang. Rasain juga nggak? Yang mana diikuti? Tidur. Berarti masih temannya syaitan ya. Jadi ada pendamping itu. Begitu juga dengan semua amal baik. Misalnya kita dengar azan, ada bisikan dalam hati, sholat. Ada orang miskin, bantu, misal. Semua itu dari malaikat. Malaikat itu ngingatin kita. Tinggal kita harus ingat, oh ini ada peringatan dari Allah nih, kita ambil gitu. Atau ada orang jatuh, kita merasa kesian, mau bantu. Semua itu kebaikan. Ada orang miskin minta, ada bisikan, bantulah. Pas kita mau bantu ada bisikan, tak usah, itu masih kuat, anak pinjaman, syaitan. Nah, jadi ada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak nampak tapi mendampingi kita. Maka itu juga termasuk hal yang perlu dijelaskan dulu. Jadi sebenarnya syaitan itu tidak punya kedudukan ya. Mereka ikut sama manusia saja. Kita pemimpin mereka. Kita ini khalifah. Alasan utama kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam, sebenarnya bukan dia mau durhaka sama Allah, karena iblis itu adalah salah satu hamba Allah yang patuh sebenarnya dulunya. Tapi dia mau mengkandidatkan diri untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Jadi kita ini manusia, makhluk terakhir Allah ciptakan di bumi. Sebelum kita sudah ada hewan-hewan. Ini semua ini yang ada di sekitar kita sudah ada sebelum kita jauh. Makanya kalau ada penelitian ilmiah fosil ditemukan sekian miliar tahun yang lalu, masuk akal itu. Memang sebelum kita sudah ada hewan-hewan itu, sudah ada tumbuh-tumbuhan itu, sudah bukan hal yang baru. Kita ini makhluk terakhir. Makanya waktu Allah ciptakan Adam, iblis sudah ada. Waktu Allah instruksikan para malaikat di langit, saya akan ciptakan makhluk, ya, ini dia akan jadi khalifah di muka bumi, pemimpin.
Iblis mengkandidatkan diri untuk menjadi pemimpin. Tapi begitu dia dengar Allah titahkan itu, berarti dia tidak bisa lagi jadi pemimpin. Gara-gara itu dia durhaka sama Allah. Dia nggak mau sujud kepada Adam. Jadi sujud kepada Adam sini bukan karena Adamnya, tapi karena perintah Allah. Mirip kenapa kita sujud menghadap Ka'bah? Ka'bah kan batu. Bukan karena Ka'bah, tapi karena ada perintah Allah di situ. Sujud itulah teman-teman sekalian. Jadi poin-poinnya harus disusun dengan rapi di benak kita supaya kita paham, gitu kan? Tentang bagaimana kita sudah menjelaskan alam jin sama alam manusia dan siapa itu syaitan, kemudian juru bicaranya mereka siapa saja, dari dukun, peramal, penyamun, penyihir, dan juga ahli maksiat, dan bagaimana kalau kita mengikuti mereka, kemana arah kita nantinya. Dan kita punya pendamping dari malaikat dan khalil syaitan ini. Orang-orang yang jadi dukun itu, mereka sebenarnya sedang menjual jasa untuk lintas alam, pindah ke alam lain, yaitu alam jin. Jin-jin ini tadinya tidak bisa buat apa-apa kalau selama Bapak Ibu tidak pernah minta tolong sama mereka, tidak mau interaksi, mereka nggak bisa nembus diri kita. Mereka hanya bisa masuk kalau kita dasarnya membuka diri. Makanya pernah ada dukun ketangkap di Saudi, kisah nyata. Waktu dia ketangkap, ditemukan di tempat prakteknya seperti biasalah menyan-menyan, ada burung merpati yang diikat kakinya, ada tulisan, ada macam-macam, boneka kecil, segala macam hal. Saya tidak tahu waktu itu masih ada di YouTube atau tidak, tapi cuplikannya dalam bahasa Arab. Dulu saya tonton. Kemudian setelah ketangkap dan dia akan dipenggal orang ini, karena di Saudi kalau ketangkap praktek hukum mati. Karena kata Nabi SAW, haddus sahih darbatun bis-sayf, hukuman bagi para penyihir dipenggal lehernya. Maka dikatakan oleh yang tangkap dia, coba kau praktekin bagaimana kalau kau panggil syaitan. Dia praktekin, dia pakai baju merah semua dari kepala sampai kakinya. Dia pegang pecut kuda, lalu dia pukul badannya. Dia bilang, saya terus panggil syaitan, kalau sudah berdarah-darah badan saya baru saya bersuara. Jadi sebenarnya syaitan bodoh-bodohin dia. Syaitan bodoh-bodohin dia. Dan informasi yang disampaikan oleh syaitan kepada dia itu bukan murni dari syaitan, tapi syaitan mencuri dari para malaikat di langit. Dalilnya adalah hadis Bukhari. Pada satu waktu Nabi SAW melihat ada meteor jatuh. Lalu Nabi SAW bilang kepada para sahabat, apa yang kalian katakan di masa jahiliyah tentang seperti ini? Di masa sebelum Islam datang di Mekah, apa yang kalian bilang? Maka para sahabat mengatakan, kami yakin kalau lihat meteor begini berarti ada satu tokoh yang baru lahir atau satu tokoh yang meninggal dunia. Kata Nabi SAW, bukan begitu beritanya. Sebenarnya meteor itu adalah, Nabi jelasin, kalau Allah menyampaikan sebuah titah, misal hari ini mau apa yang terjadi di muka bumi, turun hujan, siapa yang lahir, siapa yang mati, semuanya fenomena ini Allah titahkan dan Allah sampaikan kepada 8 malaikat pemikul arsy-Nya. Karena Allah punya singgasana di langit sana, ada pemikul singgasananya Allah, 8 malaikat. Jadi teman-teman bisa ikuti ceramah saya di YouTube, judulnya Kitab Minhajul Muslim Bab Iman Kepada Malaikat. Sudah panjang lebar saya jelaskan itu dari dalilnya. Maka pemikul singgasananya Allah 8 malaikat bertasbih. Tasbih didengar oleh malaikat langit 7. Karena langit ada 7 lapis. Di atas kepala Bapak Ibu ini langit pertama, di atasnya ada 6 lapis lagi. Maka malaikat langit ke-7 bertasbih, malaikat langit ke-6 mendengar, mereka pun bertasbih. Malaikat langit ke-5 mendengar, mereka pun bertasbih. Langit ke-4 mendengar, mereka pun bertasbih. Langit ke-3 mendengar, mereka bertasbih. Terus begitu sampai langit pertama. Pada saat mereka semua bertasbih, para malaikat 7 lapis langit bertanya kepada malaikat pemikul arsy, sehingga sananya Allah, apa keputusan Tuhan kita? Maka disampaikanlah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat itu kata Nabi SAW, syaitan bersusun-susun, Nabi kasih isyarat dengan telapak tangan beliau. Jadi begini, kemudian datang lagi susun di atasnya, terus begitu sampai mereka ke langit. Lalu mereka berusaha mencuri informasi dari langit. Pada saat itu ada malaikat-malaikat yang Allah utus untuk melempar mereka dengan panah-panah api. Diambil dari bintang, dijadikan sebagai panah api. Dalam surah Al-Mulk ayat 3 Allah menyebutkan tentang fungsi, salah satu fungsi daripada bintang, rujuman bisyayatin,
untuk memanah para setan-setan yang berusaha mendengar informasi dari langit. Jadi mereka dengarin tuh, besok hujan di sini, besok ada orang meninggal di sini, besok ini ramalan yang mereka katakan ramalan. Sebenarnya itu berita benar dari langit. Nah, banyak di antara mereka yang mati terbakar dengan serpian bintang itu, dan ada di antara mereka juga yang lolos. Nah, yang lolos ini pergi kepada teman-temannya dukun-dukun, lalu menyampaikan informasi itu. Cuma Nabi titip pesan, ini kalau dukun-dukun mendengar, apalagi dia muslim, semuslim dia sadar, dia dipermainkan oleh syaitan. Nabi SAW sudah bocorkan buat kita. Kata Nabi, ketahuilah, ya, sesungguhnya syaitan-syaitan itu mencuri informasi dari langit, dan dari 100 berita 99-nya dusta. Ya. Atau dalam riwayat lain, ya, dari seluruh informasi yang disampaikan itu diikuti dengan 100 kedustaan. Jadi kalaupun ada benar, bertepatan karena informasi itu dari langit. Jadi nggak benar. Mereka pun sebenarnya mengerjai manusia itu. Lalu bagaimana caranya kita hidup, Ustaz? Hiduplah dengan alam kita. Kita nggak butuh lintas alam. Contoh misalnya kita bicara alam hewan. Kita lihat bagaimana singa sama harimau misalnya kalau mau menerkam mangsanya. Dia kalau mau makan, dia serang hidup-hidup berusaha misalnya. Lalu dia cabik-cabik dagingnya dalam kondisi hidup. Kan gitu. Kita nggak mungkin lakukan itu. Aneh kalau ada manusia tiba-tiba tangkap ayam, digigit hidup-hidup. Kan nggak mungkin. Karena alam kita bukan begitu. Begitu juga mungkin hal-hal yang sepele. Kita misalnya kalau mau buang air besar, buang air kecil, manusia punya tata cara. Dia masuk ke tempat yang tersembunyi, apa. Hewan kan tidak, di mana saja. Ada alamnya mereka. Postur tubuh, paras wajah, bentuk-bentuk, ya, sifat-sifat semuanya berbeda. Ada alam mereka, ada alam hewan. Itu juga dengan alam jin. Ada alamnya sendiri. Beda dengan kita. Sekarang Bapak Ibu mau membuat pasangannya suka. Bagaimana cara? Sederhana manusia. Kita berbuat baik, kita santun, ya, kita berikan kebutuhannya, selesai. Masa ada orang buat baik sama kita nggak suka? Kan tidak mungkin. Itu manusiawi sekali kok. Makin kita mengalah, kita baik, kita santun, kita berikan yang terbaik, maka makin kita bisa mengambil hatinya, kan begitu. Semestinya begitu. Itu cara manusia. Muncullah rasa suka dan cinta itu. Jadi nggak perlu lintas alam bawa fotonya ke dukun, suruh sihir dia. Akhirnya dikirimlah syaitan masuk untuk membuat dia suka, gitu kan? Ini namanya orang lintas alam. Nggak benar. Kalaupun ada rasa kecenderungan itu hanya karena dipaksa. Bukan sesuatu yang memang alami. Maka ini contoh saja. Oleh karena itu kita tidak pernah butuh dengan dukun-dukun, peramal, penyihir ini. Makanya Nabi SAW ingatkan siapa yang datang kepada dukun, peramal, penyihir, biar belum percaya. Cuma nanya iseng saja, coba tebak masa depan saya, coba ramal tangan saya, coba begini dan begitu, maka tidak diterima sholat yang 40 hari. Kalau dia percaya, kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Hal yang lain juga yang perlu difahami teman-teman sekalian. Tidak dikatakan dukun kalau tidak kufur kepada Allah. Karena tempat mereka bergantung iblis, syaitan. Dan syaitan ini pasti akan menyimpangkan manusia dari jalan Allah. Makanya yang mereka lakukan, dukun itu, makin dia kufur kepada Allah, makin kuat ilmu sihirnya. Seperti misalnya, beberapa dukun kebongkar di Saudi. Mungkin di Indonesia karena masih belum dilakukan itu ya, masih dianggap itu kayaknya hal-hal yang boleh-boleh saja. Terbukti para dukun mengadakan iklan di koran, ya, bahkan iklan di media, percaya diri mengatakan dirinya dukun, praktek di depan orang dengan sulapnya, dengan segala macam. Kalau di Saudi nggak seperti itu, nggak akan ada. Kalau mereka tangkap masa bisa dipenggal, gitu kan? Nah, ditemukan di beberapa tempat praktek dukun itu supaya ilmunya kuat, Al-Quran disobek-sobek. Bahkan saya lihat cuplikan sendiri, mereka masukkan dalam website. Ya. Makin dia hinakan Al-Quran, maka dianggap makin tinggi ilmunya, seperti itulah. Padahal itu permainan syaitan buat dia. Karena ada seorang wanita, untuk supaya waktu itu dia kerja, majikannya suka sama dia, dia minta pada seorang dukun untuk berikan dia sebuah alat benda. Benda itu istilahnya buhul dalam agama kita. Buhul-buhul ya, buhul-buhul mereka kasih. Nah, buhul ini ternyata
adalah sobekan ayat Al-Quran yang ditetes dengan darah haid. Padahal tujuannya hanya untuk menghinakan saja. Itu saja. Ada orang ditemukan, seseorang meninggal di Indonesia ini. Tidak usah disebutkan wilayah, tapi terjadi. Sempat heboh sebenarnya waktu itu. Dia seorang dianggap tokoh masyarakat, kemudian dia meninggal dunia. Waktu dia meninggal, rumahnya ada satu kamar, dia bilang sama keluarganya, jangan ada yang masuk di sini. Sampai dia meninggal, gak ada yang tahu, istrimu tidak tahu. Waktu dibuka, ditemukan banyak sobekan-sobekan Al-Quran yang penuh dengan maaf air kencing. Begitu caranya syaitan mempengaruhi dia supaya dia bisa dapat ilmu. Begitulah, dijanjikan seperti itu. Ini semua tidak benar. Belum lagi disuruh konsumsi darah, ya, dan jelas itu kotor dan dilarang dalam agama kita. Pokoknya apa yang Allah larang, mereka buat. Gitu. Termasuk ciri dukun-dukun itu biasanya kalau kita datang, jangan sampai datang, kalau datang orang dia selalu tanya siapa nama ibunya. Dia nggak tanya nama ayah. Tahu kenapa? Karena syariat Allah menyuruh kita nisbatkan diri kepada siapa? Biar ibu kita mengandung kita 9 bulan, tetap nama kita ke ayah. Tidak bisa ibu campur di situ. Dalam hal khidmah, pelayanan kita dahulukan ibu, tapi dalam penisbatan nama nggak bisa. Ayahnya. Mau ayahnya kafir pun tetap dipakai namanya. Makanya dukun bertolak belakang dengan hukum Allah. Mereka tanya siapa nama ibu kandung. Ya, seperti itu. Kenapa hubungannya kita dengan ibu kandung sebenarnya kalau ditanya? Kemudian teman-teman sekalian, mereka suka melihat perkembangan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kayak kita misalnya di Indonesia, mayoritasnya Muslim. Maka mereka supaya bisa masuk tengah-tengah masyarakat, mereka pakai istilah-istilah agama kita. Seperti misalnya, dukun-dukun ini pakai tulisan-tulisan Arab. Ya. Sehingga orang-orang kita lihat tulisan Arab, pikirannya ini doa, pikirannya ini Al-Quran. Ya. Bahkan tidak jarang, tulisan-tulisan Al-Quran dijadikan sebagai bahan. Perlu kita garis bawahi satu hal ya. Kalau seandainya Al-Quran itu ditambah satu huruf atau dihapus satu huruf saja, sudah cukup untuk tidak lagi menjadi Al-Quran dan bisa menjadi alat sihir. Seperti misalnya wa al-asr, wal asr. Ya. Kalau dihapus alif lamnya, wa asr bukan lagi Al-Quran. Karena Allah bilang wal asr. Misal contoh. Maka jangan terpengaruh dengan tulisan bahasa Arab saja. Ya. Saya pernah punya pengalaman di rumah kakak saya sendiri di Makassar. Alhamdulillah sudah dihilangkan pada saat itu tentunya. Saya waktu itu lagi lanjutin S2 di tahun 99 sampai 2001. Saya lupa waktu itu kalau saya di tahun 2000-an di pertengahan saya lagi mau menyelesaikan kuliah. Saya dari rumah ayah saya, kebetulan waktu saya masih sekolah sama beliau. Kemudian mau ke kampus, saya pasti lewat rumah kakak saya dulu. Biasanya saya mampir, minum teh, ngobrol sebentar, habis asar saya baru kuliah gitu. Nah, waktu saya lagi duduk di ruang tamunya, di pintu rumah seperti ini, di atas itu kayak ada jendelanya. Tidak sengaja mata saya lihat ada satu kertas, udah tua sekali, butek, warnanya kuning tua. Ya. Tapi sudah terbuka, apanya dulu ada lakbannya. Ini karena sudah kelamaan, isolasinya nggak terlalu kuat, jadi lepas gitu. Maka saya lihat itu. Waktu saya lihat itu, saya langsung berdiri, saya ambil. Lalu saya Bapak Ibu sekalian tidak ada menyombongkan diri, alhamdulillah. Tapi dari saya masih kecil, ayah saya sudah ajarin saya bahasa Arab. Maksudnya saya masih SD. Ayah saya jazakallahu khair ajarin saya bahasa Arab di rumah dulu di Makassar. SMP saya pernah di Al-Azhar dulu tahun 89 sampai 9. Saya SMA sampai 1 di Madinah. Tiap hari dengar bahasa Arab nih. Tiap hari saya baca bahasa Arab. Tapi kertas itu saya buka, saya nggak tahu apa isi. Itu tulisan Arab. Sampai saya bolak-balik, apa isinya ini? Kok ada tulisan Arab saya nggak ngerti, kayaknya nggak masuk akal itu. Bagi saya karena sudah sekian tahun saya belajar. Setelah lama saya perhatikan ternyata bahasa Indonesia yang ditulis Arab. Jadi misalnya siapa yang taruh kertas ini di rumahnya tidak akan masuk pencuri, tidak akan ribut rumah tangganya, tidak akan begini dan begitu. Tapi ditulis dalam Arab. Turut taruh di rumah. Itu mungkin Allah alam dia jual. Gitu kan? Terus saya tanya kakak saya, ini dari mana? Tidak tahu, ada dulu orang yang kasih taruh. Sudah tahu belum ini hukumnya, nggak boleh gini-gini. Baiklah, ini sudah tahu, alhamdulillah. Saya bilang saya musnahkan ya. Saya musnahkan, alhamdulillah.
tidak ada lagi gitu. Saya jelaskan hukumnya. Kemudian juga pernah terjadi di Irian kasus yang sama. Jadi saya pernah ceramah di salah satu pedalaman jauh dari Maroke, 1 jam lagi pakai pesawat. Kemudian saya masalah satu pengusaha, Masya Allah berhasil. Setelah saya jelaskan masalah ini, dia panggil ke tokonya. Dia Ustaz, ada toko saya, tolong datang ke sana. Pokoknya Masya Allah, laku banyak sekali penjualannya. Walaupun di pedalaman, tapi penjualannya nggak masuk akal gitu ya, Masya Allah sampai miliaran. Semoga Allah berkahi. Jadi waktu itu ada satu ruangan, memang ayahnya tinggal di kamar itu. Maka saya disuruh masuk, dilihat di belakang pintu kamar ayahnya itu ada kertas tua kayak tadi, malah lebih tua lagi. Sudah tua sekali, agak gelap, kuning yang sudah tua gitu. Tulisan bahasa Arab. Ustaz apa ini? Begitu saya lihat, saya sudah ada pengalaman tadi. Ternyata betul sama. Lalu saya mulai baca, saya langsung tangkap, ini bahasa Indonesia, saya tangkap. Tulisan bahasa Arab tapi tulisannya itu, inilah nama-nama 7 orang Ashabul Kahfi. Fulan, 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 dan ini nama anjingnya. Siapa yang taruh di tokonya tidak akan ada bangkrut, tidak akan pencuri. Kalau di rumahnya gini dan begitu. Kata nggak benar semua. Ini gimana saya ambil musnahkan. Dan ini banyak terjadi ya, karena kita dianggap orang Muslim, jadi mereka pakai cara mengelabui orang tulisan Arabnya itu loh. Saya pernah menjelaskan ini di daerah Condet waktu itu tentang masalah puhul-puhul ini. Subhanallah, habis jam 10 pagi sampai jam duhur. Habis sholat pas untuk tiba waktu duhur, kami nyebrang sholat di musola di depan. Pas lagi di musola, saya di dalam masjid ada di bingkai tulisan begitu. Entah apa mereka nggak ngerti, gitu kan? Tapi jelas yang paling dekat 90% nggak ngerti. Dipajang di bingkai. Dari itu tulisannya hampir sama dengan itu. Itu juga saya pernah ke puncak itu hari, ada teman saya saya kenalan, ada teman saya orang Yaman, kebetulan sudah warga negara Indonesia dia, Masya Allah. Dia kenalkan saya sama satu orang kita, buka restoran di puncak. Saya mampir sholat di situ. Sementara sholat di kecil di restorannya, ada satu bingkai besar ditutup kain hitam. Di musola ditaruh. Saya mau negur, nggak enak. Saya pikir tadinya cuma kaligrafi mungkin, tapi kenapa ditutup pakai kain hitam? Kaligrafi kan biasa orang pajang. Saya panggil dia punya, ada namanya saya nggak usah sebutin. Ini kenapa? Ini apa sih? Oh ada orang kasih tuh hari. Itu apa? Katanya supaya laku restorannya. Jadi kayak pelaris gitu ya. Saya bilang bisa saya buka? Oh silakan. Boleh saya buka kain hitamnya. Persis sama. Subhanallah, cirinya itu gambar pedang, huruf hijaiyah dibolak-balik, kotak, ya, dibuat macam-macam gitu. Kalau Bapak Ibu lihat begini sudah jelas. Al-Quran tidak pernah ngajarin begitu. Ya. Maka akhirnya saya bilang, ini percuma, ini tidak akan mendatangkan kecuali kerugian buat Anda. Dan memang betul, restorannya kecil. Nah, jangan pakai begini. Modal halal, produk halal, sistem halal, antum sedekah sebagian rezekinya, laku kok. Nggak usah pakai gitu-gitu, nggak perlu. Terus saya bilang, saya hancurkan ya, dia ketakutan rupanya. Mungkin pesannya orang yang kasih, nggak boleh dibuka lah, nggak boleh dihancurkan atau. Saya bilang biar saya hancurin. Saya bawa, saya tanya, betul dia jual sate. Di belakang ada arangnya. Mana arangan tuh di belakang? Saya bawa, saya bakar nih, saya bakar nggak ada apa-apa. Harus musnahkan. Dan sekian banyak orang kadang-kadang tidak paham dan masalah itu. Saya pernah berangkat di salah satu negara non muslim itu, tapi mayoritas atau banyak orang-orang kita kerja di sana. Kalau saya mau ajarin ruqyah syariah, cara pengobatan sihir, itu rupanya saya bilang sebelum kita praktek, itu kebetulan hadir madrasah ibu juga, tolong kumpulin semua buhul-buhulnya. Kalau pernah dikasih oleh orang-orang dari Indonesia, katanya untuk majikannya suka, supaya dia betah tinggal di luar negeri dan segala macam, serahkan. Suruh panitia sebarin kresek besar. Itu hampir penuh kreseknya. Yang minyak wangi kecil, yang tasbih yang kecil, yang apalah macam-macam. Itu semua harus ditaruh di bawah bantal, ditaruh di kantong, di macam-macam. Jadi bukan dia ibadah misalnya ya. Enggak, dia memang jadikan itu sebagai senjatanya dia lah istilahnya. Supaya enggak dijahati orang, ada yang untuk kebal. Saya bilang selama ini ada di badan nih Bapak Ibu, selama ini juga ditaruh di rumah, maka ini berarti ada syaitan bersamanya. Pernah terjadi rahimahullah, ulama Saudi yang masyhur dengan keilmuannya Masya Allah. Beliau hadir di dalam majelisnya di Saudi. Ada 2 orang, kalau saya tidak salah itu 2 orang ini dari Aljazair. Terus yang satu ini bilang sama Syekh, ini teman saya ini
punya jimat kebal dalam majelis. Maka syekhnya bilang sebentar kalau kita berhentikan dulu pengajian. Disuruh maju, lalu syekh tanya, apa benar kau punya jimat kebal? Dia bilang ada, benar. Kata syekhnya, itu perbuatan kufur dalam Islam, tidak boleh, harus ditinggalkan. Dan saya tahu apa yang kau pakai itu sesuatu yang di dalamnya, yang saya yakin kalau kau juga tahu kau tidak akan pakai di badanmu. Dan pasti yang kasih kamu atau gurumu itu katakan jangan dibuka. Dia bilang benar memang, saya dilarang buka. Ternyata kain yang dijahit-jahit pinggirnya, ya. Biasanya kainnya gelap, coklat, tua, hitam, gitu kan. Itu sering kali dikalungi atau ditaruh di bawah bantal, ditaruh di lemari dan segala macam. Kata syekhnya, ini yang kau dilarang buka. Saya sekarang ajak kamu untuk buka sama-sama supaya kau tahu apa isinya. Rupanya dia takut awalnya, enggak, saya kan dilarang buka, iya. Tapi saya jamin kamu atas izin Allah, kata Syekh Utsaimin, pasti kau akan aman. Tidak ada masalah dengan itu. Tidak akan ada masalah dengan itu. Maka pada saat dikatakan tidak ada masalah dengan itu, dia pun akhirnya terbuka hatinya mau. Dibukalah satu persatu kain itu, jahitannya. Disaksikan oleh semua jemaah pada saat itu. Itu dibuka, ternyata dalamnya masih ada kain lagi. Dibuka lagi, ada kain lagi, terus sampai tinggal kecil. Dan ternyata terakhir sekali di kain terakhir, dalamnya itu ditemukan kotoran sapi yang sudah kering. Kata Syekh Utsaimin, saya tahu itu isinya, karena beliau punya pengalaman. Dan kau tahu kenapa kotoran sapi ini ada di badanmu dan kau disuruh kembang? Karena setan yang menemani kau untuk supaya kau kebal itu suka dengan bau itu, sehingga setiap kali ada di sebelahmu, kau pasang, dia akan mendekat. Selain sudah dimantrain oleh mereka. Jadi teman-teman sekalian, alam mereka ini alam yang berbeda. Alam yang berbeda. Dulu di Indonesia dinamakan dukun. Dan dukun itu selalu saja dia sejalan dengan muka yang seram, ya. Dan itu tongkat yang ada tengkoraknya, tempat yang gelap dan segala macam. Setelah terjadi di Indonesia, ada banyak dukun yang melakukan perbuatan kriminal lainnya, dikeroyoki oleh massa, sampai pernah kita dengar di Indonesia pun ada dibakar, dukun dibakar beberapa kampung di Indonesia karena mereka ternyata juga memerkosa orang dan segala macam. Jadi kalau ada perempuan datang berobat sama dia malah disihir, kemudian tanpa sadar perempuan itu diperkosa sama dia, atau untuk memberikan pelaris atau apa saja dia kasih syarat harus tidur sama dia dan seterusnya. Dibakarlah. Nah, waktu dibakar mereka ganti nama, dan ganti nama ini nggak tanggung-tanggung. Dari dukun yang istilahnya serem tanda kutip nama ini ganti menjadi orang pintar. Bayangkan, ganti namanya itu nggak masuk akal, langsung. Jadi orang sedang mengatakan kau orang pintar, kau orang pintar. Ini bukan orang pintar, orang bodoh. Karena mereka itu minta tolong sama syaitan. Pintar dari mana? Dia itu juga memuja syaitan. Ini kekufuran. Tidak bisa kita bilang orang pintar. Dukunnya dukun, ya. Sebagaimana dalam Islam tidak akan berubah istilah mereka. Kahin, sahir, peramal, penyamun, penyihir itu sama. Semuanya sama. Makanya tidak ada sesuatu yang sama bagi seorang muslim. Kalau ada sesuatu yang dia tidak lihat nampak matanya, dia tinggal imani keberadaannya, misalnya malaikat, syaitan dan seterusnya, tapi dia tidak perlu untuk lintas alam. Seperti itulah. Nah, ini diantara hal yang harus diperhatikan, dan ini tentu tujuannya kita sampaikan agar Bapak Ibu punya pemahaman yang cukup, agar tidak lagi mendatangi mereka. Tidak lagi mendatangi mereka. Kalau setiap ada gundah, ya, sedih, ada masalah, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW kalau sedang merasakan sesuatu, maksudnya ada beban dalam hidup beliau, maka beliau mengalihkannya ke sholat. Ingat wudu, sholat 2 rakaat, niatkan sholat taubat, berdoa kepada Allah SWT, atau sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah SWT. Cukup. Kita jadikan sebagai bahan muhasabah, bertobat, Allah akan berikan jalan keluar. Allah pastikan fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada setiap kesulitan ada kemudahan, gitu kan? Jadi nggak perlu kita pergi ke orang-orang ini. Nah, ini sayang sekali karena pada saat pilkada, acara apalah, politik juga begitu, laku mereka jual keris, jual ini, jual itu, ini semua nggak benar.
Ya, ini permainan syaitan, sehingga terjadi persaingan-persaingan yang tidak masuk di akal. Ya. Saya juga ingin melengkapkan bahasan ini dengan beberapa ciri penyihir ya. Kalau yang pertama tadi dia sering tanya tentang siapa nama ibu. Kemudian yang kedua mereka sering kasih syarat. Misalnya syaratnya kamu harus bawa ayam hitam, kamu harus bawa ini dan itu. Kalau bapak ibu pergi ke ustadz, kiai, nggak ada syarat, nggak ada suruh bawa-bawa. Kamu kalau mau saya doakan, bawakan kepada saya beras, misalnya, nggak ada begitu. Kecuali memang dia dasarnya yang dikasih oleh jemaahnya bisa itu beda. Tapi kalau dukun tidak namanya syarat. Dan seringkali mereka memberikan syarat-syarat yang sulit karena memang ini dijadikan bisnis sama dia. Misal dia bilang bawa kepada saya tikus yatim. Itu disebutkan oleh seorang syekh menyusun buku membongkar kedok penyihir dan penyamun. Saya lupa nama syekh siapa tapi bukunya ada dalam bahasa Indonesia. Bukunya ini tebalnya seperti ini, penerbitnya sama, Pustaka Tazkiyah. Coba dicari judul bukunya itu membongkar praktek sihir dan perdukunan. Di dalamnya itu ada disebutkan belasan ciri-ciri penyihir dan di dalamnya ada foto-foto tempat prakteknya penyihir. Ada fotonya. Cuma saya tidak tahu penerbit ini mengeluarkan lagi atau tidak gitu kan. Tapi buku itu dalam bahasa Indonesia ada. Judulnya membongkar praktek sihir dan perdukunan. Nah, salah satu cirinya adalah mereka sering menyebutkan sesuatu yang berat dan itu penulis buku sebutkan itu. Dia misalnya minta tikus yatim, dia minta kerah apa gitu ya, yang tidak masuk di akal. Nanti kita akan tanya misalnya ke dia, dari mana saya dapat? Saya akan datangkan buat kau dari alam jin, bayarlah sekian. Maka orang bayarlah 50 juta, berapa puluh juta begitu. Ya. Dan ini termasuk yang mereka lakukan, ya, mereka lakukan. Jadi sering kali ada syarat-syaratnya. Nah syarat ini banyak ya. Kalau ada orang naudzubillah pergi ke dukun, maka yang paling pertama disihir dia sebelum targetnya. Misal dia bawa foto dukun nih, dia foto, misalnya dia mau seseorang suka sama dia bawa fotonya, ini tolong buat suka sama saya. Sebenarnya dukun itu sudah dia duluan disihir sebelum orang itu. Makanya fotonya dia pun diminta sama dukun itu, pasti diminta untuk disatukanlah sama foto ini apa segala macam. Tapi sebenarnya dukun sedang menjadikan dia sebagai pasien tetapnya. Jadi dia disihir, makanya dia selalu ikat, selalu mau ke sana, selalu mau balik, selalu mau bertanya. Itulah, ya. Jadi sama pengedar narkotika buat orang ketagihan, dia buat begitu. Dan pada saat dia pulang dari tempat dukun itu, maka dia akan diikuti oleh setannya si dukun. Bagi tipin itu. Makanya biasa tidak mungkin pasti pulang dari tempat dukun tidak dikasih sesuatu, disuruh minum air, disuruh makan ini, disuruh pokoknya ada sesuatu di situ. Dia pulang pasti dia sudah konsumsi sesuatu dari tempat dukun itu. Karena memang itu syaratnya dia. Gitu ya. Sama di koran-koran banyak, maaf kalau laki-laki memanjangkan kelamin apa segala macam, itu semua permainan syaitan, permainan dukun. Nanti kalau dia pergi ke sana, nanti dia dikasih ketan hitam lah, dikasih apa dia harus makan, ukurannya begini syarat. Ya. Tanpa dia sadari sebenarnya dia sedang disihir. Maka pasien-pasien ini nanti diraba oleh si dukun-dukun ini, padahal sebenarnya dia sedang menyihirnya. Perempuan yang tidak bisa punya anak mandul, perempuan yang mau supaya suaminya suka dan segala macam ini seperti itulah. Ya, saya pernah itu hari di Kemang, pengajian di tahun-tahun pertama saya di Jakarta. Pas habis ta'lim, ada satu ibu datang kepada saya. Ustaz, tentu alhamdulillah di depan jemaah, dia mau datang dan membawa sebuah seperti setengah handphone ini lah ya. Tapi kayak map buku kecil. Itu kalau dibuka dalamnya ada kertas fotokopian. Itu bahasa Arab. Ternyata itu dia bayar kalau nggak salah 5 juta dia beli dari dukun supaya hubungan sama suaminya langgeng. Ini dusta semua. Dusta. Uang yang dikeluarkan itu jadi haram karena kita kasih dukun, dia juga menipu kita. Gak ada itu semua. Tidak ada, subhanallah, kata Nabi SAW, saya tidak temukan cinta yang terbaik dibandingkan suami istri yang memang tulus bersetia, mereka secara manusiawi. Bukan karena ada alam-alam seperti ini. Maka akan muncul rasa sayang yang alami.
Itu yang dimaksudkan sebenarnya. Jadi kita alam manusia, bukan alam jin ke sana. Ya. Oleh karena itu, cirinya juga salah satunya adalah itu, minta syarat-syarat ya. Banyak syarat yang mereka kasih. Kemudian di antara hal yang dilakukan adalah dia sering kasih titipan. Titipan itu buhul namanya. Disuruh tanam depan rumah, disuruh taruh di belakang rumah, di atap rumah. Nah, itu semuanya namanya buhul. Yang macam-macam. Ada yang digitarin hewan, ada yang apalah, barang dibungkus-bungkus, ada yang menyan-menyan, macam-macam. Semua itu dikasih untuk ditaruh. Jadi belum pernah Nabi SAW sekalian itu menitipkan kepada para sahabat mengatakan, ini kertas kau pasang di rumahmu ya, ini benda taruh di belakang pintu rumahmu ya. Tidak pernah Nabi bilang begitu. Tidak ada jalan dalam Islam itu. Tapi mereka seperti itulah caranya dukun-dukun ini. Jadi dia menitipkan, pasti dititip itu, pasti dikasih sesuatu. Atau bisa juga dia kasih sesuatu itu misalnya untuk diberikan makan kepada orang yang jadi targetnya, gitu kan? Tapi yang jelas ada sesuatu yang dia bawa pulang. Itu yang ketiga cirinya. Yang keempat, cirinya adalah dia seringkali menyuruh kita melakukan ritual tertentu di waktu tertentu, di tempat tertentu. Misal dia bilang, pergilah ke jembatan ini, gunung itu, ya, sembelilah ayam, lemparlah bangkainya, taruhlah darahnya, ya, atau apa saja, atau nyalakan lilin di malam ini, biasanya di malam Jumat misalnya, ya, atau pada saat bulan purnama, taruhlah minyak itu di jendela dan seterusnya, seperti itulah. Maka itu salah satu cirinya, Kemudian kita pindah ke jenis-jenis sihirnya yang sering dilakukan. Di antaranya sihir mahabbah namanya. Itu membuat lawan ini suka, ya. Dan ini tentu perbuatan haram, tidak dibolehkan sama sekali. Ini adalah hukumnya haram dan tidak dibolehkan. Karena kita cukup, saya bilang tadi, dengan alam manusia kita untuk membuat pasangan kita suka. Kemudian yang kedua, ada biasa Indonesia bilang susuk ya, untuk kecantikan, untuk ketampanan, dan ditanam di badan. Ini semua hukumnya haram, tidak boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Bapak Ibu paras wajah ini, poster tubuh ini, warna kulit ini, inilah punya kita. Kita tugasnya menikmati. Gunakan kita itu untuk ibadah. Tidak usah dipungkiri. Karena walaupun kita anggap fisik kita buruk misalnya, tetap aja ciptaan Allah. Makanya Allah bilang dalam surah Hujurat, dalam Al-Quran itu, jangan kalian mencaci maki diri kalian, wala tanabazu bil alqab, dan jangan saling panggil dengan julukan yang buruk. Karena semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya juga termasuk ya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu beruduk ya, lakukan perawatan alami yang tidak ada haramnya, kosmetika kalau perempuan segala macam, olahraga, kesehatan, apalah itu semua tidak ada masalah selama tidak haram. Kemudian yang ketiga adalah laris ya, untuk laris dagangannya. Biasanya dia pergi ke dukun-dukun ini, kemudian minta apalah untuk restorannya, minta apalah untuk tokonya gitu kan. Makanya juga ada. Kemudian ada juga ta'dzib atau penyiksaan, sihir yang bentuknya penyiksaan, seperti misalnya dia bawa foto seseorang, saya mau orang ini dihukum, begini apa sajalah, maka itu bisa saja seperti menyiksa, ya, mengganggu. Kemudian juga ada sihir yang sifatnya membuat orang kacau, lupa, ya. Itu juga ada jenisnya sendiri. Itu pernah menimpa Nabi SAW. Jadi dalam sebuah hadits Bukhari dijelaskan, kalau Lubab bin A'sam, salah satu orang Yahudi, pernah menyihir Nabi SAW dengan mengambil potongan sisir beliau dan rambut beliau. Sampai 1 bulan Nabi lupa istri mana yang punya giliran. Karena istrinya ingatkan, ya Rasulullah, malam ini malam saya. Sebulan Nabi lupa. Sampai akhirnya Nabi
Penasaran, akhirnya beliau berdoa kepada Allah SWT, lalu mimpi, Nabi mimpi. Di kepala dan kaki beliau ada dua malaikat yang datang. Di malaikat kepala mengatakan, kenapa orang ini, yang di kaki mengatakan orang ini kena sihir. Yang di kepala mengatakan, apanya yang diambil sebagai buhul, alat untuk menyihir tadi. Ya. Maka yang di kaki mengatakan sisir dan potongan rambutnya. Di kepala mengatakan ditaruh di mana, di kaki mengatakan di sumur suku Za'far. Sukunya orang Yahudi nih, yang didirikan di batang pohon kurma. Gitu ya. Maka Nabi SAW bangun terkaget, lalu Nabi mengajar Zubair dan Ali orang Jumain, lalu pergi ke sana, lalu membuka dan temukanlah buhul tersebut. Nah, cara paling efektif untuk mengobati, kita tutup dengan ini karena sudah masuk waktu asar ya. Cara efektif sekali untuk mengobati diri adalah yang pertama berdoa. Tidak ada yang mengalahkan doa. Kapan Bapak Ibu selalu merasakan ketindihan, mimpi buruk, ya, atau cenderung dengan lawan jenis tapi tidak halal buat kita. Sering kita mimpikan biologis sama dia segala macam, berarti ada sihir, ada masalah, gitu kan? Jadi aneh gitu loh. Dia bukan suami, bukan istri, tapi kita selalu berharap bisa berhubungan sama dia. Itu tanda tanya, gitu kan? Tanda tanya. Apalagi kalau sering mimpi ketemu sama dia sehingga cenderung dan seterusnya, ini satu hal yang jadi tanda tanya. Maka doa, kita berdoa kepada Allah SWT sebagaimana Rasulullah lakukan, minta kalau semua ini ada, batalkan ya Allah. Yang kedua, ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah adalah membaca ayat-ayat dan doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, terutama ayat-ayat pembatal sihir. Kemudian doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini tentu agak panjang, tinggal Bapak Ibu nanti ketik di Google doa-doa ruqyah. Ada keluar semua nanti artikelnya. Tinggal ikutin saja. Caranya baca ayat-ayat itu, tiup ke telapak tangan, usap di badan. Sudah banyak cara maksudnya tentang ruqyah mandiri ya. Dan saya sering, kalau saya pribadi, mengajarkan 6 surah dasar, Al-Fatihah, ayat kursi, dan 4 kul. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul huwallahu binnas. Baca 3 kali, tiup telapak tangan, usap dari kepala sampai di kaki. Saya tadi subhanallah baru ketemu seorang bapak di PLN sebelum sini. Dia datang, bapak saya, dia bilang, ada ibu saya sudah tua, sekitar 85 tahun. Ada tinggal di daerah Sumatera. Dia rajin ibadah, rajin baca Quran, tapi akhir-akhir ini suka mimpi buruk, suka terganggu lah. Gitu. Terus saya kirimkan cuplikan ceramahnya Ustaz tentang ruqyah mandiri. Baca tadi surah-surah itu, telapak tangan, usap di badan. Dan dia rasa makin banyak, makin besar reaksinya. Maksudnya makin ada mimpi-mimpi yang tidak nyaman gitu. Maka saya bilang berarti ada bukti kalau begitu. Silakan dilanjutkan, insya Allah dilanjutkan. Berarti ada reaksi kan. Terus saja insya Allah akan bisa dibaca ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah bisa didukung dengan air, misalnya air begini kita baca ayat ruqyah, tiup telapak tangan, juga meludah sedikit di air itu, ditiup, ya. Lalu kemudian diminum atau diusap di badan. Bisa juga pakai minyak zaitun atau minyak habatus sauda, ditiup kemudian diusap di badan. Madu juga bisa diruqyah. Ibu-ibu bahkan bisa ruqyah seluruh rumahnya. Kalau lagi masak ruqyah, taruh air galon di ruqyah, bacain surah itu saja sebelum ditaruh. Jadi satu rumah itu semuanya jadi aman dari sihir. Nah diruqyah, gitu kan? Nah, kita bisa meruqyahnya. Kemudian yang ketiga, konsumsi ajwa, kurma ajwa. Kurma ajwa ini kurma yang hitam kurma Nabi ya. Kurma ajwa ini dikonsumsi satu hari, di pagi hari 7 butir, non-stop. Karena kata Nabi SAW, siapa yang konsumsi ajwa Madinah 7 butir di pagi hari, dia akan selamat dari segala jenis sihir dan racun. Dan ada penelitian hasil medis, kalau 1 butir kurma ajwa itu sudah bisa menutupi 6% dari kebutuhan kita sehari. Berarti kalau 7 butir sekitar 42% sudah terpenuhi. Makanya dia bisa membentengi diri dari racun. Kalau sihir itu hikmah Allah SWT, maka akan tertolak dengan itu. Yang keempat, menggunakan daun bidara. Jadi yang belum punya, beli, tanam di rumahnya. Pohonnya murah, tidak tahu, ketik di Google pohon bidara, keluar gambar fotonya, lihatkan ke penjual-penjual pinggir jalan tuh. Saya pesan ini. Biasanya satu pohon murah kok tuh, 75.000 sampai 100.000. Dia yang penting lembab, maka dia akan tumbuh terus. Ambil 7 lembar, diulek, kalau kita sekarang bisa di blender. Baru kemudian dicemplungin di air, baik itu air minum ataupun ember. Kita cemplungin, lalu kita bacain ayat ruqyah sambil kita tiup ke air itu, nanti bisa dipakai berendam atau dipakai mandi. Maka itu menggunakan daun bidara seperti racun bagi mereka, seperti racun bagi mereka, gitu kan? Maka ini insya Allah perangkat-perangkat kita yang kita bisa gunakan untuk menyelamatkan kita. Dan ingat, kalau orang sudah kena sihir berarti cobaan. Ada orang dicoba bangkrut usahanya,
Ada orang dicoba masalah dengan anaknya, mertuanya. Ada orang dicoba dengan sihir. Maka bukan berarti kita berobat ruqyah langsung sembuh hari itu juga. Ada prosesnya. Dan kita nikmati dosis itu. Mudah-mudahan dengan Allah SWT bersihkan kesalahan kita. Ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Poin pertama kesalahan masalah akidah adalah larangan secara mutlak untuk mendatangi dukun. Dan sudah kita jelaskan bagaimana dukun-dukun itu dan dilarang keras untuk mendatanginya. Allahu a'lam.